Hello Potatoes. Hari ini kita Hyper Potatoes Secret Recipe lagi. Ya udah lama banget ya sejak kita terakhir kali Hyper Potatoes Secret Recipe. Sekitar sebulanan kali ya. Sebenarnya deck ini udah cukup banyak di request sama teman-teman. Cuma sorry banget nih baru ku bikin video deck profilnya. Ini deck yang menurutku sangat-sangat fun ya. Dia adalah deck Picarom Judge. Yes, jadi sebenarnya inti decknya tetap Picarom, cuma ada sedikit perubahan playstyle di mana fokus utama kita adalah untuk mengganggu lawan, untuk menjudge ya, menjadi hakim, ngejudge lawan terus setiap turn dan ganggu handnya. Ini pernah aku pakai pas featured match Mega Gym Battle Season 1 ya. Nanti akan ku taruh sedikit juga klipnya di sini. Tebak siapa? There you go. Yang dari kemarin udah ditunggu-tungguin. Terus oke, ini adalah ada judge ya. Jadi ini decknya Hyper Potato aku pernah main, dia mainnya pakai dia mainnya banyakkan judge. Jadi dia tiap turn pokoknya selalu ngejudge lawannya supaya deck lawan nggak bisa gerak. Oke, ada Galate ya di sini ya. Karena di sini Galate ini benar-benar bisa buat knockout semua Pokemon milik Hyper Potato. Nah, bisa pakai GX-nya juga. Oke, di Judge. Jadi sudah melihat tadi ada petunjuk, melihat ada Galate yang berbahaya, dia langsung Mari kita judge. di Judge lagi, diputar-putar lagi. Mau kentang jahat ya? Masih mabok kentang. Nino. Oke, Faulkner mencari satu energi. Reset step. Bye-bye. Oke. Itu waktu itu aku lawan Jennifer dari Tapu Brothers dan ya judge-nya efektif banget di situ. Itu parah banget sih sampai munculin hashtag kentang jahat, goreng kentang. Aku loh hanya berusaha bersenang-senang main ini. Oke, jadi gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita lihat decknya kayak gimana. Let's go! Oke, pertama kita akan mulai dari Pokemonnya. Pokemonnya sih nggak banyak beda ya, kurang lebih hampir sama persis kayak decklistku yang pertama, decklist Picarom yang pertama. Intinya tetap main Picarom, fokus untuk secepatnya ngelakuin serbuan penuh 150 damage, colok 3 energi listrik ke dia atau ke Pokemon listrik kita yang lain ya, atau ke Pokemon lain sih, nggak harus Pokemon listrik. Cuma ideally kita mau ngecas ke Picarom baru di bench atau ke attacker kita yang lain. Kalau memang memungkinkan, kita incar buat pakai Tech Ball GX ya, ini 200. Dan kalau bisa 6 energi listrik ya, supaya kita hit 170 lagi ke belakang, ke bench lawan. Jadi bisa potentially ngambil sekitar 4 prize card. Ini untuk detail tentang cara main Picaromnya sendiri aku nggak akan bahas detail di sini karena udah aku bahas di video sebelumnya. Kayaknya aku akan lebih bahas fokus tentang di judge-nya ya. Oke, kita akan masuk ke Pokemon yang berikutnya. Satu, Raichu and Alolan Raichu GX Tag Team, atau yang lebih suka kita sebut dengan Cucu GX. Kartu yang wajib ada juga satu di deck Picarom karena HP-nya 260 ya. 260 ini angka yang cukup bagus, dimana dia nggak gampang di one hit KO. Kalau Picarom kan 240 ya, 240 itu angka yang masih masuk. Kena hit Excadrill, kena hit Galate, kayak di video yang versus Jenny tadi ya. Sedangkan kalau Alolan Raichu, kalau Excadrill atau Galate-nya nggak ditambahin embel-embel ikat kepala atau apa, dia nggak bisa di one hit KO sama Pokemon tadi itu. Terus juga Lightning Ride GX-nya, kalau ada 5 energi bisa ngedeal 250 damage ya. Dengan satu Electric Power atau ikat kepala pilihan, kita bisa take down satu ADP. Jadi itu fungsinya Cucu Tag Team. Satu, sebagai tank karena HP lebih gede. Dua, kalau kita butuh one shot satu Pokemon GX gede, kita bisa pakai Lightning Ride GX. Next, kita pakai 3 Dedenne. Menurutku Dedenne sebenarnya wajib banget di deck varian Judge ini ya. Mungkin kalau kalian main Picarom standar 1-2 Dedenne itu cukup. Tapi menurutku kalau main varian Judge, sebisa mungkin main 3 Dedenne. Soalnya kalian mau bener-bener ngeplus ya. Mumpung lawan minus, kita harus ngeplus sebanyak-banyaknya. Ya, dia di sini ada untuk ability DD Change turun, buang semua kartu tangan, dan draw 6 kartu baru.
Kalau terpaksa, kita bisa pakai buat nyerang juga. Oh iya, ingat ya, DD GX ability DD change ya cuma bisa dipakai 1 kali setiap giliran. Jadi kalian nggak bisa DD change 2 kali di giliran yang sama. Utility card berikutnya kita punya Zeraora GX. Fungsinya Zeraora GX sebenarnya buat ability wilayah badai petir supaya kita bisa maju mundur bebas ya. Kalau punya energi listrik, bisa jadi alternatif hitter kalau misalnya kita nggak mau nyerang pakai Pikarom atau Cucu karena takut price lawan saya tinggal 3 gitu ya, kita bisa alternatif pakai Zeraora GX. Tapu Koko Prism Star, ini kartu wajib di semua deck listrik ya, even Zapdos harus bawa Tapu Koko Prism. Kayaknya nggak perlu kujelasin banyak lagi, intinya adalah untuk ability tarian kuno. Buang kartu ini ke Lost Zone, habis itu colok 2 energi listrik dari trash kedua Pokemon cadangan kita yang berbeda. Next, non-GX hitternya di sini aku pakai Electros. Again, aku bawa Electros sebenarnya karena seru aja ya. Alternatif lain yang bisa kalian pakai adalah Zapdos. Dan bahkan aku bisa bilang aku lebih rekomen Zapdos ya sebenarnya. Cuma aku di sini bawa Electros karena aku suka kartunya. Lebih fun aja gitu pakai Electros. Dan damage-nya 130, bisa one hit Hoopa. Jadi ya, not a bad option. Oke, sebelum ngelanjutin aku harus kasih tahu dulu nih ke teman-teman. Ini bukan varian Pikarom yang bisa aku bilang jago banget ya. Jadi ini memang tujuannya lebih buat main fun, buat main seru-seruan, ketawa-ketawa, ngejudge gitu. Bukannya nggak bisa sih, cuma kalau buat kompetitif, buat main serius turnamen gitu menurutku kurang oke ya. Lebih bagus main deck yang Pikarom yang pure konsisten. Jadi main pakai Zapdos, pakai Jirachi. Menurutku itu lebih oke buat main serius. Tapi Pikarom Judge ini super fun. Asik banget buat dimainin. Oke, kita lanjut lagi ke Pokemonnya. Berikutnya kita punya duo Marshadow ya. Tapi Marshadow-nya ini berbeda. Satu yang ability lubang pengulang. Buang dia dari Pokemon cadangan buat buang 1 stadium di arena. Ya, seringkali kepake buat buang gelombang kekacauan sih ya, supaya kita bisa set up stadiumnya kita. Terus Marshadow satu lagi yang ability lepas kendali. Waktu dia turun ke bench, kedua pemain shuffle semua hand card-nya, habis itu draw 4 kartu. Karena 4 judge itu tidak cukup. Kita butuh judge kelima, yaitu Marshadow. Oke, mungkin ada yang tanya juga kenapa aku nggak pakai Marshadow-nya lebih banyak lagi, karena ya nggak ada tempat sih. Too much kayaknya kalau lebih dari 1. Kurasa 5 udah ideal lah judge-nya. Jadi pakai 4 judge sama 1 Marshadow lepas kendali. Oke, sekarang kita akan masuk ke supporternya. Supporter yang pertama sudah jelas sekali Judge. Mungkin masih bingung nih dari tadi. Judge ini sebenarnya ngapain ya? Judge itu efeknya kedua pemain mengocok kembali semua kartu pegangan masing-masing ke deck. Kemudian masing-masing pemain mengambil 4 kartu dari atas deck. Kenapa Pikarom Judge itu salah satu varian deck Judge yang sangat ditakuti ya? Nah itu karena Judge ini kan bener-bener nge-cut ya, bukan nge-shutdown ya, nge-cut kartu tangannya lawan menjadi fix 4. Bayangin kalau misalnya kita jalan di giliran pertama nih, lawan cuma taruh 1 Pokemon diaktif kan biasanya, kita judge. Dari kartu tangannya yang harusnya 6, dia jadi mulai dengan kartu tangan 4. Kan tuh minus dong, udah minus 2 itu. Belum lagi kalau misalnya dia pokoknya hand card-nya banyak, misalnya dia habis knockout Pokemon-nya kita, ngambil prize card, hand card-nya jadi 7, jadi 8, kita judge. Itu minus lagi kan jadi 4. Atau menurutku salah satu contoh yang paling kuat, yang paling bagus adalah contoh waktu aku lawan Jennifer. Jennifer pakai serangannya Alolan Vulpix petunjuk buat nyari 2 Pokemon ke kartu tangannya. Habis itu kan gilirannya selesai tuh. Berarti dia udah siapin Pokemon buat evolusi di next turn dong, udah siapin buat next turn dia mau ngapain. Tapi pas giliranku, ku judge, handnya berubah lagi. Semua yang udah dia siapin berubah lagi. Ya, emang sih masih ada kemungkinan dia bisa dapat apa yang dibalikin, tapi ya what are the chances kan? Jadi ya, Judge ini sangat kuat. Tapi kenapa dipasangin sama Pikarom? Oke, karena Pikarom adalah salah satu deck yang galinya kuat banget ya. Gampang banget buat gali kartu. Contohnya di sini kita ada DD GX, makanya aku bawa sampai 3 ya. Terus mungkin kalau kalian main yang varian Jirachi, ada Jirachi juga. Terus buat nyari DD GX juga gampang ya, kita punya bola ultra, punya radio elektromagnetik, dan segala macam kartu searcher lainnya yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Jadi ya itu adalah hal yang bikin Judge ngeri sedap. Karena gacha-gacha ya,
ini judge ini nggak jaminan hanya lawan yang jelek. Bisa kita yang jelek juga, karena kita shuffle kartu tangan kita kan, dan kita ngedraw kartu baru gitu. Nggak ada jaminan kartu tangan kita tuh pasti bagus. Aku pernah ya judge, terus kartu tanganku malah jadi jelek, terus kayak berapa giliran aku nggak bisa gerak, terus kalah deh. Gacha adalah jalan ninjaku. Jadi kita ya seneng banget sih main pakai judge aku. Oke, itu supporter pertama kita 4 judge. Berikutnya aku play 2 Faulkner. Kenapa aku bawa 2 Faulknernya di sini? Karena menurutku deck ini sangat butuh konsistensi. Kayak yang tadi udah aku bilang ya, judge itu punya tendensi untuk jelekin handcardnya kita juga. Makanya kita butuh kartu-kartu buat memastikan handcard kita bisa kembali bagus. Salah satunya adalah Faulkner. Faulkner ini ngambil 1 item dan 1 energi listrik dari deck sendiri. Kartu item yang diambil bisa aja kita ngambil radar elektromagnetik buat nyari Dedenne, atau ngambil bola ultra buat cari Dedenne. Intinya buat cari Dedenne. Dan 1 energi listrik lah ya. One attachment every turn is always a good thing. Oke, supporter berikutnya yang kumainin adalah 2 lembar Guzma. Kita ya menikmati pakai Guzma ya sesering-seringnya sampai kalau banlist jadi. Karena ya rumornya begitu ya, kita akan banlist dan Guzma nggak bisa dipakai lagi. Tapi bukan cuma karena itu sih, karena emang Guzma is a very strong supporter. Kita bisa switch kartu Pokemonnya lawan, aktif sama bench-nya, dan tukar Pokemonnya kita sendiri juga. Ini bisa jadi game changing ya. Kalian bisa nonton di video-video matchku untuk lihat seberapa efektifnya Guzma. Oke, itu untuk supporter yang aku pakai. Aku cuma pakai 8 lembar. Sekarang kita akan masuk ke item card-nya. Yang pertama ada 2 radar elektromagnetik. Sama ini kartu konsistensi juga buat setup Pikarom dan Dedenne, atau Pikarom sama Zeraora, Pikarom sama Cucu. Pokoknya ngambil 2 Pokemon GX listrik yang kalian butuhin langsung add to hand. Dia kan buang 2 kartu juga tuh, kita bisa buang 2 energi listrik ya buat pakai ability-nya Tapu Koko. Next masih buat nyari-nyari Pokemon. Di sini aku punya 3 bola ultra dan 2 bola NES. Kenapa bola ultranya 3, bola NES-nya 2? Bola ultra itu kan add kartunya ke tangan ya. Jadi kalau kayak Dedenne atau kayak Macedo yang lepas kendali, itu kita naikin ke tangan, habis itu kita bisa pakai ability-nya. Sedangkan kalau bola NES ini kan langsung ke bench ya, langsung ke Pokemon cadangan. Jadinya bola NES ini lebih sering kupake untuk Tapu Koko Prism atau Zeraora GX. Atau attacker lah, Pikarom, Cucu kalau perlu. Next, kartu favoritku. Sepeda Acro, kring-kring. Aku bawa 4 kring-kring. Sama ya, fungsinya adalah untuk konsistensi. Kita akan sering ngejudge kita sendiri dan head card kita akan berubah. Makanya kita butuh kartu untuk terus gali, dapatin Dedenne, dapatin Faulkner. Cari terus bahan-bahan buat ngisi hand cardnya kita. Salah satu yang paling baik adalah Sepeda Acro ini. Berikutnya kartu wajib deck listrik juga. Di sini ada Electric Power 4 lembar. Nambahin damage dari serangan Pokemon tipe listrik ke Pokemon bertarungnya lawan sejumlah 30. Nah, ini yang bikin jago adalah karena dia bisa di stack ya. Misalnya kalian serang Pikarom nih pakai serbuan penuh 150. Terus di giliran ini kalian mainin 3 Electric Power. Jadinya serangannya nambah 90. 150 tambah 90 itu 240 ya. Pas buat knockout 1 Pikarom lawan. Even Cucu Tag Team kita GX dengan 1 Electric Power, itu angkanya jadi 280 ya. Kuat buat knockout 1 Reshizard, 1 ADP. Next, kita buat 3 tukar Pokemon. Gak bisa dipungkiri, deck Pikarom ini sangat butuh pivot ya, sangat butuh maju mundurin Pokemon, apalagi kalau kita mau nyerang pakai Cucu Tag Team. Dan tukar Pokemon di deck ini kurasa 3 udah ideal sih. Aku nggak pernah merasa 3 tuh kebanyakan atau terlalu dikit. Jadi ya, aku kemarin nyoba 2 terlalu dikit, nyoba 4 kebanyakan. Ya udah, ambil tengah-tengah 3. Pengalih energi ini juga penting banget buat kita secepatnya mau setup Tech Bolt GX ya, atau juga Cucu juga bisa. Pengalih energi ini gunanya banyak banget di deck Pikarom, apalagi kita mainin Zeraora. Jadi kita bisa bener-bener pindah-pindahin ya, pintar-pintar aja pindah-pindahin energi. Misalnya kayak kita attach ke depan, habis itu Pokemonnya retreat dengan ability Zeraora, terus energi itu kita pindahin ke Pokemon yang baru supaya Pokemon baru itu bisa nyerang. Banyak caranya. Cuma pengalih energi ini emang kadang suka clutch ya. Kadang kalau misalnya lagi nggak dibutuhin, sering jadi kartu mati.
Tapi kalau dibutuhin dia kuat banget. Next sama kurang lebih mirip sama pengalih energi, tapi ini namanya Tech Switch. Dia bisa pindahin 2 energi ya, tapi harus dari Pokemon Tag Team ke satu Pokemon sendiri lainnya. Kartu wajib di semua deck. Aku bawa 1 Reset Stamp, 1 Great Catcher. Reset Stamp nggak perlu aku jelasin lagi, aku udah sering banget jelasin Reset Stamp. Kenapa kartu ini jago? Buat teman-teman yang mau lihat langsung in action ya, bisa nonton video match videoku. Di situ banyak banget contoh kenapa Reset Stamp sangat-sangat kuat. Di video yang aku lawan Jenny juga kelihatan banget kalau Reset Stamp ini sangat kuat ya. Berikutnya adalah Great Catcher. Ini mirip Guzma. Tujuannya sebenarnya kayak Guzma ya. Discard 2 kartu tangan, nangkap 1 Pokemon GX atau EX di cadangan lawan, ditaruh ke aktif Pokemon. Tapi kenapa aku nggak bawa 3 Guzma tapi 2 Guzma atau Great Catcher? Alasannya adalah karena Great Catcher itu item. Jadi meskipun aku udah pakai Faulkner atau Judge, aku masih bisa Great Catcher for the game. Item berikutnya yang aku bawa adalah Navigator Stadium. Karena di sini aku nggak mainin Guzma yang Hala, jadinya aku pakai Navigator Stadium. Flip 2 koin. Kalau untuk setiap head, ngambil 1 kartu stadium dari deck sendiri ke kartu pegangan. Kita sekarang sangat butuh Gunung Petir dan stadium-stadium lainnya, jadinya aku play 1 Navigator Stadium. Again, ini semua bisa diambil sama Faulkner ya. Reset Stamp, Tech Switch, pengalih energi, jadi aku play 2 Faulkner. Kartu terakhir adalah Pokemon Tool, yaitu ikat kepala pilihan. Kurang lebih sama kayak Electric Power ya, tadi udah aku bilang juga kalau ekstra 30 damage-nya itu sangat ngefek dan bisa ngubah permainan. Kita bisa dari kalah jadi menang hanya karena ketambahan 30 damage. Next, kartu stadiumnya, di sini aku pakai 3 macam stadium. Yang pertama Gunung Petir ya, ini kartu wajib juga di deck listrik. Semua serangan Pokemon tipe listrik berkurang 1 energi listrik. Next ada Pembangkit Tenaga Listrik. Ini kartu yang agak tricky, kartu yang agak susah dimainin di deck Pikarom karena deck kita sendiri butuh rely sama ability Pokemon GX banyak banget. Kita rely sama Dedenne, kita rely sama Zeraora. Jadinya ini harus hati-hati banget ya kalau teman-teman mau pakai. Aku bawa di deck murni buat ngelawan Keldeo GX karena Keldeo GX itu annoying banget. Stadium terakhir ada area perlindungan Ether Paradise. Jumlah kerusakan yang terima basic Pokemon tipe listrik dan daun milik kedua pemain minus 30 ya. Ini juga kartu yang efek banget di Pikarom. Kalau ada stadium ini, Pokemon kayak Excadrill, kayak Galate gitu nggak bisa one shot Pikaromnya kita. Terakhir kita masuk ke energi, aku bawa 11 energi listrik. Dah, that's it. Nggak tambahin aneh-aneh lagi yang nggak ada energi spesial di deck ini. Oke, sekian penjelasan untuk deck profile Pikarom Judge-ku ini. Again, aku kasih tahu ke teman-teman kalau ini adalah deck untuk casual, deck seru-seruan, deck fun. Jadi mungkin kalau teman-teman mau coba iseng bawa ke turnamen sangat boleh ya. Cuma jangan terlalu expect untuk decknya performanya kayak jago banget sampai akan selalu juara 1 gitu. Nggak susah deck ini buat kayak gitu ya. Tapi deck ini seru banget, sangat asik buat dimainin. Bagi gacha-gacha pakai Judge ya, asik banget deh. Jadi teman-teman langsung aja silahkan cobain bikin decknya, dipakai main, dan rasakan sendiri seberapa serunya ngejudge lawan. Sekian dulu untuk video kali ini. Kalau teman-teman suka decknya, jangan lupa kasih jempolnya, subscribe di bawah, dan nyalakan loncengnya supaya kalian notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa juga cek channelnya Pokemon Indonesia ya buat lihat battleku sama Jenny fullnya. Itu menurutku salah satu match yang seru banget yang tertangkap kamera. Jadi langsung aja ditonton, oke? Sekian dulu untuk video kali ini. Hyper Potatoes, signing out.